Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di pembahasan selanjutnya di praktikum selanjutnya, praktikum 5. Praktikum 5 ini isinya PLC configuration, installation, and wiring. 3 fasa, motor 3 fasa dengan PLC. Nah, PLC ini apa sih sebenarnya PLC itu? PLC itu sebuah kayak perangkat gitu. Kalau kita lihat PLC. Nah, ini contohnya seperti ini. Biasanya macam-macam mereknya, ada yang Schneider, ada yang apa. Kalian juga bisa belajar, ada linknya, banyak sekali tempat pembelajaran PLC. PLC itu programmer logic control atau yang sering disebut PLC, sering kita temui. Nah, apa sih? Dia digunakan untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay yang tidak fleksibel dan mahal. Nah, ya itu menunjukkan kemampuan itulah. Intinya PLC ini kayak sebuah perangkat yang bisa kita program, dan di dalam program itu bisa kita ubah apapun untuk kebutuhan rangkaian kita. Nah, di PLC, karena di FluidSim tidak menganut PLC, jadi kita membuat sebuah rangkaian. Bentar ya. Jadi karena di FluidSim tidak ada PLC, jadi kita membuat rangkaian yang serupa dengan program. Ingat, serupa dengan program PLC yang kita inginkan. Di sini, di praktikum 5 ini, kita ingin mengontrol sebuah motor 3 fasa. Mengontrolnya gimana ya? Jadi misal kita tekan on, nanti motornya nyala. Terus ada indikator untuk menyala. Terus kalau kita tekan off, nanti motornya mati. Indikatornya ada indikator mati. Ya hanya program simple saja. Jadi untuk memisahkan itu, kita bikin dulu nih. Pertama, input. Maksudnya apa sih? Kan input, ya tahu lah, input segala yang sesuatu masuk ke dalam sebuah sistem dan diproses, nanti jadinya proses jadi output gitu. Nah, inputnya itu biasa kan kita karena ingin menyalakan dan mematikan, jadi hanya butuh push button aja. Di sini ada, kita bentuk aja nih rangkaian inputnya kayak gini. Ada push button 1, ada push button 2, ada overload. Fungsinya apa aja? Push button 1 di sini untuk kondisi ketika menyala. Jadi startnya itu kita istilahnya nih, start engine motor. Nah, ketika ini nyala, ya udah nanti akan ada indikator. Nah, indikatornya terhubung dengan PB2 ini, makanya dia normal close. Di sini untuk apa? Ya nanti ini overload namanya, berarti kalau misal motornya kelebihan beban, dia akan otomatis mati sendiri. Gitu dia. Nah, kira-kira seperti ini inputnya. Jadi terus kita lanjut ke proses atau programnya. Di program PLC kan kita kan pengen menyalakan, terus nanti ada output motornya jalan, terus ada ini indikatornya. Nah, ini outputnya kira-kira seperti ini. Nah, ini program PLC. Ini kita dapat dari mana aja nih? Rangkaian ini bukan kapasitor ya, ini juga bukan. Nah, kita dapat di sini. Nah, di electrical control tetap, tapi di ladder simbol. Terus di sini kan ada push button, ada brake switch, ada max switch. Nah, ini tuh max switch biasa. Ini yang ada tanda garis ini, dia brake switch. Terus kok bisa gitu? Ingat, bisa begitu karena di labeli, kita misal labeli R1, nah jadi berubah kan, R2 tuh jadi berubah. Sebenarnya sama, konsepnya sama kayak yang ini, cuma versi horizontal ya mungkin ya. Terus di sini tetap 24 tuh 0 sama. Nah, ini apa sih yang buat itu relay, sama kayak gini juga konsepnya, cuma versi ini aja sih, ladder istilahnya. Apa sih di sini dia ngomong ladder simbol, langsung aja ya. Nah,
di sini kan kita kan sebelumnya udah tahu ya tentang self holding. Jadi di sini ada R1 jalan, R1-nya jalan nih, langsung kira-kira rangkaian program beginilah. Nah, jadi gimana sih kita menganalisanya? Bentar. Nah, gimana sih kita menganalisanya? Jadi gini, langsung kita running aja ya. Nah, pada kondisi awal nih, kondisi awal kan ini normal cost sudah pasti kan, yang aktif yang ini. Jadi R2 aktif nih, R2 aktif karena di sini normal cost, tapi R2 aktif dia langsung open, langsung terbuka untuk memutus arus listriknya. Jadi maksudnya gimana? Misal di sini kita tekan nih. Jadi di sini ingat kan self holding pada praktikum 2 kalau nggak salah, dimana kondisinya menahan. Oke, jadi kita jelaskan tanpa kita akan R1 di sini tetap R1 di sini sebagai ada switch, ini kan switch. Terus kita pasang di sini R2. Nah, ini dia nih. Intinya R3 nanti abaikan dulu. Jadi, kenapa kita pasang R2 di sini? Jadi saat R1 nyala, cetek kan nyala R1 cetek udah pasti otomatis nyala. Nah, karena ini awalnya ada nyala duluan, karena dia normal opennya jadi tertutup, jadi menghubungkan. Jadi dia langsung arusnya jalan ke Q1. Q1 itu akan menyalakan si motor. Nah, ini output di sini, ini motor, ini indikator menyala, dan ini indikator matinya. Langsung aja kita contoh. Misal di sini kita tag. Nah, kan di sini kita tekan di sini nih. Kita tekan di sini kan R1 di sini. Jadinya open. Jadi menghubungkan. R2 karena udah awalnya hubung. Nah, karena R3 juga awalnya normal close. Ya udah dia langsung lewat sangat. Nah, Q1 di sini ingat konsep holding, di mana holding itu harus menahan posisi dari Q1 ini si relay. Jadi relay ini memiliki saklar yang terhubung pada jalur ke Q1-nya lagi untuk menjaga kondisinya. Nah, di situ jadi Q1 di sini akan mempunyai saklar untuk menjaga kondisi dari si program ini, menjaga kondisi dari prosesnya ini. Q2 di sini gunanya buat apa? Untuk menyalakan indikatornya, itu dia. Jadi saat jadi pas kita ini dia tidak muncul indikator apa-apa, karena apa? R1 belum menyala. Gimana kita nyalainnya? Kita start, biasanya kita start motor ngecek. Nah, langsung jalan motornya gitu. Terus R3 fungsinya buat tadi overload ketika bebannya berlebih. Jadi misal di sini di sini kita R3-nya kita bikin normal cost. Ketika kita bikin normal cost R3-nya, jadi kan kalau mati udah pasti indikator nyalanya berubah kan, jadi merah. Nggak mungkin kan mati indikatornya masih hijau. Jadi kita misal di sini overload cek. Nah, kita menggunakan detent switch, jadi sekali tekan aja langsung aktif. Di sini R3 relay pada R3 memiliki saklar nih di sini, R3 yang di sini yang menghubungkan antara indikator ini dan juga motornya ini. Memiliki saklar yang di sini, yang tadinya normally close, kan dia normally close. Ketika dia on aktif, dia jadinya open, kebuka. Intinya dia memutus segala arus yang ada di sini. Jadi tidak ada yang bakal melewati ini. Jadi hanya Q3 saja yang aktif. Oke, R3 aktif langsung merah menyala indikatornya. Begitu. Jadi gampangnya begini. Saat PB1 belum ditekan, tidak akan ada efek apa-apa. Indikator tidak akan menyala.
tetapi PB2 akan selalu nyala karena kondisinya normaligos, ya kan? Karena PB2 menyala, R2 di sini, nah nyambung pada Q2. Terus ketika PB1 kita tekan, otomatis kita bikin di sini relay lagi akan menyalakan si motor istilahnya. Di sini ini motor. Nah, ini yang tersambung sini nantinya nih. Terus karena kita pengen kan, nggak mungkin kan kita kan kondisi ini tuh langsung lepas kan, nggak mungkin ya kalau langsung lepas. Jadi kita bikin scaffolding ya, dari kita manfaatkan dari relay pada yang terhubung pada kaki motor tersebut sesuai kita pelajari. Satu, kita bikin sakarnya di sini untuk scaffolding untuk menjaga kondisi gitu. Nah, Q2 di sini hanya untuk indikator aja. Jadi Q2 ini tidak akan menyala selama R1 belum menyala. Oke. Tuh. Nah, ini kan. Nah, terus kondisinya ketika overload kan nggak bisa kan kita mati terus tiba-tiba overload nih beban, tiba-tiba kita stuck, nggak bisa. Kita harus matiin dulu misalnya gitu, intinya gitulah. Nah, saat nyala, ini udah nyala nih K1, ada saklar K1 yang menyambungkan ke rangkaian motor ini. Jadi segala motor 3 fase ini akan nyala semua. Kawat R, kawat S, kawat T kan terhubung pada kontaktor ini. Jadi dengan begitu motor akan menyala. Ini kan hanya sumber 3 fase yang telah kita pelajari sebelumnya yang menggunakan timer relay. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.